Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali pada perkuliahan siang hari ini dengan mata kuliah Fikih Munakahat ya. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini mata kuliah kita hari ini yakni mengenai tentang pernikahan dalam hukum Islam. Jadi apa sih yang disebut dengan pernikahan? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab atau memberikan pemikirannya mengenai kata pernikahan. Iya, terima kasih. Nah, sebenarnya kalau kita lihat definisi secara bahasa, pernikahan ini berasal dari kata an-nakaha, berasal dari bahasa Arab yang artinya menghimpun atau berkumpul. Sedangkan kalau kita lihat secara istilah, pernikahan ini ialah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat. Nah, kalau kita kaji dalam kompilasi hukum Islam, mungkin teman-teman sudah punya tentang KHI. Coba kita buka pasal 2. Di situ dijelaskan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi pernikahan itu merupakan sesuatu yang sangat suci, yang sangat sakral. Mitsaqon ghalidhon, sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya itu merupakan suatu ibadah. Makanya kan ada yang bilang bahwasanya menikah itu merupakan penyempurna separuh ibadah, bagian dari separuh ibadah. Jadi kan begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai definisi perkawinan, yakni disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan mencapai suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Artinya sakinah, mawaddah, warohmah. Itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian jika kita lihat lagi dalam dalam ayat Al-Qur'an, dalam Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, di ayat ini sudah jelas bahwasanya Allah sudah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi Allah itu sudah menciptakan bahwasanya manusia itu sudah diciptakan secara berpasang-pasangan.
dan segala apapun yang tindak laku manusia itu sudah Allah terangkan dalam Al-Quran ini, termasuk pernikahan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dalam pernikahan ini ada rukun dan syarat. Mungkin teman-teman ada yang mau menjelaskan terkait dengan apa itu rukun, apa itu syarat. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwasanya rukun ialah sesuatu yang ada dalam hakikat dan juga salah satu bagian dari unsur yang mewujudkannya. Jadi rukun ialah sesuatu yang ada dalam hakikat dan juga salah satu bagian dari unsur yang mewujudkannya. Jadi itu satu kesatuan. Rukun itu suatu yang harus ada dalam pernikahan. Sedangkan syarat, kalau kita lihat pengertian syarat, bahwasanya itu syarat ialah suatu hal yang berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat itu yang berlaku dari setiap unsur yang menjadi rukun. Jadi syarat itu bagian dari rukun. Mereka itu antara rukun dan syarat itu saling satu kesatuan. Ya, kalau nggak ada kalau rukun tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak sah. Tapi kalau syarat, ya syarat itu juga satu kesatuan dari rukun itu. Jadi itu tidak bisa dipisahkan kalau menurut saya. Nah, kemudian apa sih syarat-syarat, apa sih rukun-rukun dari pernikahan? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Iya, terima kasih. Nah, rukun dalam perkawinan itu ada 4. Yang pertama yaitu pasangan pengantin, baik itu mempelai laki-laki dan perempuan. Pasti kalau yang mau menikah harus ada pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kalau menikah tidak mungkin sendirian kan begitu. Nah, kemudian yang kedua yakni wali nikah. Wali nikah ini ada 2. Ada wali nasab, kemudian ada wali hakim. Kalau wali nasab ini siapa? Ada, nanti saya jelaskan sendiri ya. Kemudian kalau wali hakim ini kalau sudah tidak ada yang bisa mewakilkan atau mewakilkan menikahkan, itu baru nanti kita pakai wali hakim. Kemudian yang ketiga yaitu 2 orang saksi. Nah, wajib harus ada 2 orang saksi. Laki-laki, harus laki-laki. Kemudian yang terakhir ijab dan qabul. Nah, akad ini yang kita baru bisa dikatakan kita sah menikah baru setelah adanya ijab dan qabul. Nah, begitu. Kemudian syarat. Apa saja syarat yang teman-teman ketahui untuk persyaratan untuk menikah? Iya, benar. Yang pertama yakni balik. Balik ini apa sih sebenarnya? Iya, balik itu kalau perempuan itu ditandai dengan mens ya, kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah dan lain-lain sebagainya. Ada ciri-ciri fisik yang mengikutinya juga kan. Kemudian balik dan memiliki kecakapan yang baik. Nah, balik, kalau dalam Islam kalau dia sudah balik sudah boleh menikah. Tapi apakah dalam hukum juga sama demikian? Dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau dalam hukum di Indonesia yang berlaku, yang kemarin itu baru disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan. Nah, yang baru berapa teman-teman? Yang teman-teman tahu? Iya, benar, 19 tahun. Antara laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Nah, kalau yang dulu sebelum yang 2019 berapa? Ya,
yang perempuan 16 tahun, yang laki-laki 19 tahun. Nah, kalau yang baru ini semuanya disamaratakan 19 tahun. Mengapa? Karena saat ini pemerintah itu lagi gencar-gencarnya menekan angka perceraian di Indonesia. Kita lagi darurat angka perceraian sebenarnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di kota saya, di daerah Jember, itu perceraian itu dalam kurun waktu kurang dari setahun itu sudah ada 3.000 lebih perkara yang masuk. Ada berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat kita itu bercerai. Ya, salah satunya mungkin faktor ekonomi, kemudian faktor keluarga lah, mungkin ada yang pokoknya banyak macam-macam. Nah, yang menjadi titik tekan pemerintah menaikkan batas usia perkawinan di undang-undang terbaru ini itu dikarenakan bahwasanya kalau kita melihat ada sisi kesehatan, mungkin dari sisi kesehatan umur 16 tahun itu masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada bahayanya juga. Kemudian ada dari sisi mental dan psikologi juga ada kan perbedaan antara wanita berusia entah itu wanita entah itu laki-laki, kalau dia masih usia remaja kan juga masih labil-labilnya kan begitu. Jadi seseorang dikatakan dewasa itu sebenarnya tidak bisa kita tolak ukur dari umur sebenarnya. Tapi tentu kita bisa mengalokasikan bahwasanya usia segini, kalau usia antara 15-16 itu kan labil-labilnya masih masa SMA, masih suka bereksperimen, masih rasa keingintahuan itu lebih tinggi kan. Beda lagi kalau sudah dia usia 20-an, itu sudah menganjak usia dewasa lah ya, bisa diajak rasionalnya itu juga sudah main kan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, syarat yang kedua yaitu berakal sehat. Berakal sehat, dia tidak gila, tidak pikun, ya pokoknya bisa diajak komunikasi dua arah lah ya. Nah, syarat yang ketiga ini yakni tidak terpaksa, tidak ada unsur keterpaksaan. Nah, maksudnya antara kedua belah pihak ini, antara pihak laki-laki dan perempuan itu sama-sama saling rela, tidak ada paksaan dari diri mereka masing-masing. Nah, kemudian yang keempat yaitu perempuan yang dinikahi itu bukan termasuk dari salah satu perempuan yang haram untuk dinikahi. Seperti yang tertera dalam surah An-Nisa ayat 23, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, kemudian saudara-saudaramu yang perempuan, kemudian saudara-saudara bapakmu yang perempuan, kemudian saudara-saudara ibumu yang perempuan, kemudian anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, kemudian ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, kemudian ibu-ibu istrimu, dalam kurung itu mertua ya, kemudian anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu, dan sudah kamu ceraikan, yaitu kemudian maka tidak berdosa kamu mengawininya. Diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, dalam kurung menantu ya, kemudian dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Itu ya wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, kemudian yang terakhir ini mahar. Mahar. Kalau kita telah lebih dalam, bab mahar ini ada tersendiri sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya jelaskan secara umum saja, secara ke permukaan saja ya, bahwasanya mahar ini seperti mas kawin ya, mas kawin. Besar kecilnya itu sebenarnya tidak diatur secara lebih detail, baik itu dalam hukum, dalam Islam juga tidak secara spesifik menggambarkan seberapa besar mahar yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki untuk diberikan kepada perempuan. Nah, kemudian dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya perempuan itu tidak bisa memberatkan pihak laki-laki. Maksudnya memberatkan itu dalam artian dia meminta mahar yang membuat si lelaki ini keberatan ataupun kesusahan ataupun ya pokoknya sejenisnya itulah. Dan kemudian si laki-laki juga pun sama, dia juga akan memuliakan si perempuan dengan cara apa? Ya dengan cara memberikan harga yang pantas bagi perempuan itu. Terserah kalian mau mau mengimplementasikan pengertian mahar ini bagaimana. Nanti kita bahas secara lebih mendalam ya di kesempatan berikutnya, di diskusi-diskusi berikutnya. Kemudian jika kita membicarakan tentang hukum menikah itu, kalau kita bisa jabarkan bahwasanya adapun hukum menikah itu berlaku hukum taklifi yang 5 itu. Bisa berlaku wajib, bisa berlaku haram, kemudian bisa berlaku sunnah, kemudian bisa berlaku makruh, dan bisa berlaku mubah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, dia bisa berlaku wajib apabila itu dia sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya itu telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan itu bisa menjurus ke perzinahan. Nah, itu kalau dia sudah mampu, kemudian dia sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya, ya diwajibkan untuk segera menikah biar tidak terjerumus ke dalam perzinahan, kan begitu. Nah, kemudian yang kedua yakni haram. Nah, haram bagi yang belum mampu memenuhi nafkah lahir dan batin, sedangkan nafsunya itu belum terlalu mendesak. Jadi dia belum mampu, baik itu secara materi maupun mental, kemudian dia juga tidak terlalu mendesak untuk masih bisa ditahan lah nafsunya, itu masih bisa dihukumi haram. Kemudian yang ketiga yakni dia juga bisa berlaku sunnah apabila orang yang nafsunya itu telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Nah, dia ada hal dia masih nafsunya sudah mendesak dan dia sudah mampu untuk menikah, akan tetapi dia masih bisa menahan berbuat yang menuju ke hal-hal yang tidak diinginkan. Itu berlakunya sunnah. Kemudian yang keempat yakni makruh. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja kepada calon istrinya. Contohnya seperti dia lemah syahwat dan dia masih belum bisa bekerja, itu hukumnya makruh. Nah, kemudian yang kelima yakni mubah bagi orang itu bagi orang itu tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya untuk segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah. Nah, jadi itu tidak ada dari alasan yang mewajibkannya untuk menikah maupun alasan
yang mengharamkannya untuk menikah. Jadi dia berlakunya mubah, tengah-tengah. Nah, kemudian dari segi tujuan pernikahan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya apa sih tujuan menikah? Demi tercapainya suatu kehidupan yang bahagia dan tentram. Kemudian ditujukan supaya kita itu kalau menikah agar sakinah, mawaddah, warahmah, kan begitu. Nah, yang pertama tujuan menikah yaitu yang pertama kita ibadah, kita niatkan ibadah. Kemudian karena separuh dari agama, ya. Nah, kemudian yang kedua yakni untuk memelihara kemaluan, yaitu terhindar dari zina, karena Allah itu sangat membenci perzinahan, ya. Wala taqrabuz zina, dan jauhkanlah dirimu dari perbuatan zina. Kemudian dengan menikah itu tentu diharapkan bisa menghindari hal-hal yang itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau sudah menikah kan jatuhnya bukan haram lagi, tapi sudah halal dan dapat pahala, kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, yakni tentu untuk memperbanyak keturunan. Kita kan sebagai umat Islam tentu ada hadis yang mensyariatkan bahwasanya umat Nabi Muhammad itu harus yang paling banyak, kan begitu. Jadi kita juga dituntut untuk memiliki anak yang banyak. Dengan cara apa ya? Dengan cara yang halal tentunya, dengan pernikahan, kan begitu. Kemudian yang keempat yakni untuk kalau saya pribadi sih untuk memperluas tali persaudaraan, ya. Soalnya kalau menikah kan kita menggabungkan dua orang keluarga, dua keluarga yang berbeda. Tentu ini kan juga dari keluarga pihak perempuan banyak, dari pihak keluarga laki-laki juga banyak. Dengan kata pernikahan jadi itu penyatuan dua keluarga, akhirnya kita juga lebih banyak lagi kan saudara-saudara kita di luar sana yang ya begitu pokoknya. Nah, dari sini ada yang dipertanyakan, mungkin ada yang belum paham teman-teman semua. Oke, baik, saya terima kasih untuk pertanyaannya mengenai pernikahan yang dijodohkan. Bagaimana itu, apakah ada unsur terpaksa? Kan di situ dijodohkan, bukan antara bukan awal dari perkenalan biasa, kan gitu. Soalnya dijodohkan dari kedua orang tua, kan begitu. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau zaman sekarang itu sudah jarang, ya. Ya masih ada. Cuman kalau kita lihat perkembangan zaman, kan kita juga lihat konteksnya, bahwasanya zaman sekarang itu anak-anak muda kan sudah lebih canggih lah ya daripada orang tua, kan. Mereka sekarang juga ada ta'aruf juga bisa. Kemudian kalaupun memang ada perjodohan dari orang tua kita tentunya juga sudah memiliki mindset yang lebih ke itu, kan, lebih ke zaman sekarang lah. Contohnya begini, dijodohkan ke kita dijodohkan, pasti si anak ini harus saling kenal dulu. Tanpa kenal dulu kan mereka juga tidak berani untuk menikahkan, kan begitu biasanya. Entah itu tukeran nomor HP, entah itu pokoknya ya wis tukeran media sosial atau apalah, sekiranya anak-anak mereka itu bisa saling komunikasi dan saling mengenal dari awalnya yang belum kenal, kan begitu.
Jadi kalau menurut saya dijodohkan itu belum tentu terpaksa kan. Jadi bisa dikatakan ya emang awalnya bukan dipaksa sih, cuman dikenalkan saja sama orang tua. Kalau bisa sama ini, soalnya ini gini kan pasti dijelaskannya begitu sama orang tua. Tapi kan kita juga sebagai anak tentu kan juga harus nurut ya. Kalau kasarnya ridho orang tua, ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua kan begitu. Nah kemudian mengenai tadi pernikahan di bawah umur. Iya, kalau pernikahan di bawah umur tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya kalau dia belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang 19 tahun baik itu laki-laki dan perempuan, itu kita bisa mengajukan dispen ke pengadilan. Kalau sudah dispen turun, ya sudah bisa, meskipun usianya baru 16, masih 17, kan sudah disidang dan sudah diputus sama pengadilan, sudah diizinkan. Jadi ya bisa dinikahkan gitu. Ya, sudah, mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada yang belum paham? Sudah tidak ya? Baiklah, mungkin itu saja perkuliahan yang hari ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.